Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Farista. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai teman saya sendiri dengan tema kegiatan mahasiswa sehari-hari. Untuk Irfan, silahkan perkenalan lebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Setiawan dari Prodi Teknologi Informasi kelas 2A. Ya, terima kasih. Mungkin bisa langsung ke pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kamu membagi waktu dalam satu hari antara kuliah, tugas, istirahat, dan kegiatan pribadi? Untuk mengaturnya saat ini saya masih melakukan dengan penjadwalan secara manual dengan diingat-ingat. Misalnya hari ini ada matkul apa, ada kegiatan apa, ada kegiatan pribadi apa, seperti itu. Untuk misalnya nanti ada sebuah ajakan atau ada kegiatan, saya melihat apakah hari tersebut ada kegiatan apa enggak. Kalau misalnya ada sebuah kegiatan, saya akan menolaknya atau tidak mengikuti kegiatan tersebut. Oke, seperti itu. Terus, apakah kamu memiliki rutinitas harian atau mingguan tertentu untuk menjaga produktivitasmu? Untuk rutinitas harian lah, misalnya membaca buku dulu atau mempelajari materi-materi setelah dosen selesai mata kuliah, saya mempelajari pelajaran-pelajaran yang sudah diterangkan oleh dosen. Oke, lalu sejauh mana kamu merasa berhasil dalam mengatur waktu selama ini? Apa indikator keberhasilannya? Mungkin masih sampai di 60%, sebab dilihat dari beberapa faktor yang mungkin pada kegiatan tersebut saya sering mendadak. Misalnya pada jam kuliah saya berangkatnya sering mendadak. Untuk tugas-tugasnya untuk tugas-tugas mata kuliah saya sering mengumpulkannya mepet pada deadline. Jadi untuk manajemennya kurang bagus. Oke, terus selanjutnya, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam mengelola waktu setiap hari? Mungkin tantangan terbesar selama ini yaitu kecanduan terhadap media sosial. Seringkali saya membuka Instagram atau TikTok hanya niatnya mencari informasi sedikit, ternyata sudah sampai beberapa menit seperti itu. Oke, terus pernahkah kamu merasa kewalahan dengan banyaknya tugas atau jadwal yang padat? Dan apa yang biasanya menjadi penyebab utama? Nah, penyebab utama dari kegagalan tersebut adalah saya sering mengerjakan tugas saat mepet, padahal tugas-tugas tersebut sudah diberikan selang beberapa hari sebelumnya. Nah, begitu. Jadi, kegagalan tersebut dikarenakan saya sering mengerjakannya karena mepet. Terus karena kamu sering ngerjain tugas mepet deadline tuh, kamu mau merubahnya nggak untuk kedepannya tuh? Ingin merubahnya dengan melakukan penjadwalan yang lebih teratur dan dengan pengingat yang mungkin selalu mengingatkan lah seperti itu. Oke, terus kalau misalkan kamu ngerasa waktunya nggak cukup, apa hal yang biasanya kamu korbankan? Pertama, waktu tidur. Jadi, jika ada kegagalan seperti itu, hal yang mungkin dikorbankan adalah waktu tidur. Jadi, waktu tidurnya agak lebih sedikit dari hal-hal dari hari-hari normal seperti itu. Oke, terus selain kamu mengorbankan waktu tidur, apakah kamu menggunakan alat bantu seperti aplikasi to-do list, planner, atau kalender digital yang lain?
Untuk aplikasi, saya masih menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana seperti alarm maupun Google Calendar. Jadi, untuk mengingatkan pada hari itu ada jadwal apa saja dan pada waktu apa saja. Oke, gitu. Terus strategi atau metode manajemen waktu apa yang pernah kamu coba dan apakah berhasil? Untuk Untuk metode yang pernah saya coba yaitu melakukan list atau melakukan penjadwalan jadwal-jadwal yang sudah ada dan saya berusaha untuk menerapkannya. Misalnya ada jadwal kuliah, ada jadwal tugas, ada jadwal acara di luar. Nah, list-list tersebut saya sering buka dan saya kerjakan. Misalnya ada kegiatan seperti tugas, saya kerjakan pada awal. Jadi tidak mepet-mepet sehingga nanti misalnya ada acara mendadak saya bisa mengikutinya. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa membantu mahasiswa seperti kamu menjadi lebih produktif dalam mengatur waktu? Mungkin yang pertama adalah sebuah pengingat atau penjadwalan yang lebih spesifik. Jadi misalnya bisa mengingatkan pada hari ini ada jadwal apa saja dan jam berapa saja. Selain itu juga perlu sebuah komunikasi belajar atau teman yang punya tujuan yang sama. Jadi sesama-sama, misalnya saya sebagai mahasiswa TI punya komunitas belajar atau teman yang di dalam bidang TI, sehingga bisa saling mengingatkan dan belajar Oke, terus misal nih, jika kamu bisa merancang satu alat atau fitur digital untuk membantu mengelola waktu, seperti apa bentuknya? Gambarannya aja. mungkin seperti aplikasi yang bisa diintegrasi dalam kalender kuliah dan sebuah deadline tugas dan waktu istirahat. Lalu bisa memberi atau memberikan saya notifikasi saat akan mulai kegiatan tersebut. Waktunya kapan dan saat kegiatan itu berlangsung juga memberikan notifikasi. Jadi sebelum acara dan saat acara juga diingatkan oleh aplikasi tersebut. Oke, cukup membantu. Terus, pernahkah kamu merasa puas dengan hasil dari manajemen waktu yang baik? Bisa ceritakan momen atau contoh nyata yang pernah kamu alamin? Bisa diulang lagi pertanyaannya. Oke, pernahkah kamu merasa puas dengan hasil dari manajemen waktu yang baik? Oh, pernah. Misalnya pada saat UTS kemarin, saya melakukan penjadwalan dengan tugas-tugas yang ada dan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, tugas-tugas yang sudah terlebih dahulu diberikan oleh dosen, saya mengerjakannya dan mengerjakannya satu persatu. Sehingga tugas tersebut saya kerjakan lebih awal daripada deadline-nya. Dan oleh karena itu, saya masih bisa belajar lagi untuk keperluan UTS-UTS dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, cukup membantu dan itu tadi pertanyaan terakhir. Jadi yang bisa disimpulin ini kamu butuh aplikasi yang dimana nanti bisa mengingatkan mahasiswa dari tugas kuliah atau kegiatan yang lain, begitu ya? Iya betul. Dan ditambahkan juga sebuah notifikasi yang mengingatkan sebelum kegiatan dan saat kegiatan sedang berlangsung. Jadi sebelum dan saat. Jadi bisa memberikan tersebut tidak kedandapan. Oke, mungkin cukup sekian wawancara yang bisa kita lakukan. Udah cukup, eh, aku udah nerima banyak informasi. Jadi sekian wawancara hari ini. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Ya sama-sama. Oke.